Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tidak ada orang lain yang akan percaya bahwa pasukan pemburu iblis ini mungkin hanya ada di sana untuk meningkatkan pengalaman bertarung mereka sendiri. Kompetisi berlanjut, dan sisa pertempuran masih disaksikan dengan penuh semangat meskipun bentrokan antar medan seperti pertempuran antara Long Hao Shen dan Qiu Yonghao belum muncul lagi. Lagi pula, orang yang menggunakan medan mereka sendiri terlalu sedikit. Ketika pertempuran ke-95 berakhir, hari sudah malam yang dalam, dan waktunya telah tiba untuk mengumumkan hasilnya. Suara menakjubkan Chen Zidian bergema di seluruh stadion. Untuk hari pertama turnamen kuil, lebih dari 90 pertandingan telah berakhir. Akibatnya, kuil ksatria memiliki 24 orang yang tersisa. Kuil penyihir, 21. Kuil jiwa, 16. Kuil assassin, 14. Pasukan secercah cahaya harapan, 10. Kuil pejuang, 10. Sekarang setelah putaran pertama selesai, total poin akan mulai dihitung dari titik ini dan seterusnya. Hasilnya seperti yang diharapkan banyak orang, dengan satu-satunya variabel tambahan adalah pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan. Jangan membuat penilaian tergesa-gesa hanya karena regu secercah cahaya harapan ada di bagian bawah di samping kuil pejuang. Kemegahan mereka jauh lebih besar daripada kelima kuil suci. Dari 10 orang, mereka telah mencapai 10 kemenangan, mencapai tingkat kemenangan 100%. Hasil yang sungguh mengejutkan. Faktanya, kuil lain awalnya memiliki total 36 orang, tetapi bahkan kuil ksatria yang paling kuat hanya mencapai tingkat kemenangan 2/3. 5 kuil yang berpartisipasi juga mengarahkan pandangan mereka pada pasukan pemburu iblis regu secercah cahaya harapan dengan penuh perhatian. Mereka menemukan dengan kaget bahwa 8 dari 10 orang yang membentuk pasukan ini sebenarnya adalah dari langkah ke-9, sisanya mencapai puncak langkah ke-8. Dan, di antara barisan mereka ada 5 ksatria muda, pemimpin mereka Long Hao Shen, Han Yu, Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi. Tanpa ragu, kelimanya adalah tokoh yang dikenal dari generasi muda kuil ksatria. Penampilan mereka menyebabkan tingkat perubahan yang berbeda pada orang-orang yang agak condong ke kuil penyihir. Dengan mereka kembali, siapa yang berani menegaskan kuil ksatria tidak memiliki generasi muda untuk membuat mereka terus berjalan? Di antara 5 ksatria muda ini adalah 3 dari langkah ke-9 dan 2 dari langkah ke-8, dengan satu pemimpin dengan medannya sendiri, dan yang telah menang melawan kepala kuil pejuang. Jika pertempuran kemenangan mereka adalah sebagai perwakilan dari kuil ksatria, apa yang akan terjadi dari tingkat kemenangan kuil ksatria? Tanpa ragu, beberapa dari 5 ksatria tersebut pasti akan menjadi ksatria ilahi dari generasi baru. Dan kuil ksatria, memiliki ksatria ilahi sebagai pemimpin akan membuat keunggulan mereka berlangsung selamanya. Kekasaran besar Sima Xian mengejutkan banyak orang, tetapi yang paling mengejutkan adalah kemenangan Long Hao Shen atas Qiu Yonghao, orang terkuat di kuil pejuang. Secercah cahaya harapan dan nama Long Hao Shen semuanya terukir dalam-dalam di tengah-tengah setiap petinggi aliansi kuil. Bahkan orang yang sangat lemah mampu mengetahui kekuatan Long Hao Shen, karena, bagaimanapun, ia menang melawan kepala kuil pejuang. Malam yang dalam. Di luar stadion besar aliansi, banyak penonton tidur langsung, karena mereka ingin menjaga tempat duduk mereka yang baik untuk hari berikutnya, dan bahkan membawa bekal dan air. Hari pertama turnamen kuil ini telah memberi mereka kejutan besar yang tak terhitung jumlahnya. Yang ini benar-benar jauh lebih cemerlang dari yang sebelumnya, terutama untuk penampilan anak muda ini yang mengangkat anak-anak muda dari kota suci menjadi eksitasi yang luar biasa. Nama regu secercah cahaya harapan ini menyebar luas di mana-mana di kota, dan ke seluruh aliansi, kota suci ini berada di pusatnya. Perlahan berjalan menjauh dari turnamen kuil, Long Hao Shen dan rekan-rekannya keluar, menuju markas besar aliansi kuil. Setelah hari kompetisi ini, mereka sudah tidak bisa lagi tinggal di hotel seperti di masa lalu, jika tidak mereka tidak akan mungkin damai. Tempat peristirahatan mereka menjadi kuil ksatria sebagai gantinya.
Long Tianying berjalan menjauh dari stadion dengan senyum lebar di wajahnya tanpa menunggu sisa ksatria Yayasan Emas. Banyak orang mendatanginya dengan tergesa-gesa. Yang tercepat untuk bergegas ke sini adalah Li Xin. Sebelum dia bisa mendekat, seorang ksatria Yayasan Emas menghalangi jalannya, tetapi menjadi ksatria Yayasan Mithril, ksatria Yayasan Emas semua mengenalinya. Li Xin selanjutnya adalah salah satu kandidat untuk berpartisipasi dalam turnamen kuil. Bahkan sebelum Li Xin membuka pintu, Long Tianying mengangguk padanya, "Ikuti aku. Kami juga akan datang." Dua suara yang jelas keluar, Feng Ling'er dan Ye Wei Yang. Meskipun Ye Wei Yang melakukan yang terbaik untuk menghentikannya, pada akhirnya, itu tidak cukup untuk membujuk Feng Ling'er. Pertandingan telah berakhir, kru Long Hao Shen sudah pergi, dan karena mereka memiliki 4 ksatria di tim mereka, pihak kuil ksatria secara alami adalah tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk tinggal. Long Tianying tersenyum kepada mereka, "Kalian berdua datang saat itu." Tepat setelah mengatakan ini, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat sayap spiritual besar berwarna merah menyala menghilang, saat sesosok mendarat tepat di depannya, kepala tambahan kuil penyihir, Lin Chen. "Kakak Long." Lin Chen memberi hormat penyihir kepada Long Tianying. Tawa lembut Long Tianying bisa terdengar, "Jadi, kakak Lin juga ingin kembali bersamaku." Lin Chen memiliki pandangan yang mendesak, dan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan menyampaikan kata-kata, "Katakan pada ini untuk pergi menemuiku sebentar lagi." Long Tianying terkekeh sebagai jawaban, "Baiklah. Orang-orang kecil ini benar-benar telah hilang terlalu lama. Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mencengangkan hari ini." Lin Chen mengerutkan alisnya, diam-diam berpikir, "Jadi Anda tidak tahu tentang kembalinya mereka. Namun Anda sangat tenang dan tenang pada saat cucu Anda muncul. Untuk membuatku tetap dalam kegelapan seperti itu." Benar saja, kuil penyihir dan kuil ksatria sedang bersaing, jadi dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. "Terima kasih banyak, Saudara Long." Mengatakan ini, dia dengan ramah tersenyum Li Xin, "Xin, kamu tidak perlu memberiku wajah apapun, perbaiki saja dia dengan keras." Setelah mengatakan ini, dia memberi hormat sekali lagi Long Tianying sebelum berbalik dan pergi. Ketika fajar datang sekali lagi, hari kedua turnamen kuil suci membuka tirainya. Para kontestan yang tereliminasi di hari-hari sebelumnya semuanya dikirim ke ruang penonton. Hanya kontestan yang berhasil mencapai babak kedua yang tersisa di area kompetisi. Demi menyederhanakan pintu masuk mereka ke tempat tersebut, kelompok regu secercah cahaya harapan duduk tepat di seberang ruang yang dialokasikan untuk kuil ksatria, tetapi tindakan ini juga menyebabkan ekspresi kepala kuil penyihir Li Zhengzi terlihat sangat tidak sedap dipandang. Hari ini, total 95 orang dikumpulkan untuk pertempuran individu acak. Bagaimanapun, keberuntungan akan selalu menjadi bagian dari kekuatan seseorang. Setelah putaran pengundian itu, 48 kontestan akan melewati tahap ketiga, menghasilkan kelanjutan dari kompetisi sistem gugur, sampai 3 besar ditetapkan. 3 teratas akan ditawari 2 pilihan, untuk mengakhiri secara normal dan hanya menyimpan semua total poin mereka sebelumnya, atau untuk terus menjalani pertempuran, di mana pemenang akhir akan dihargai dengan tambahan 10 total poin. Dari total 3 pertempuran, jika seseorang berhasil menang melawan 2 lainnya dan berakhir menjadi nomor 1, yang satu ini akan mendapatkan tambahan 20 poin. Kompetisi dimulai kembali, dan penampilan pertama dari cahaya seleksi langsung memilih anggota secercah cahaya harapan. Hari ini, mereka semua telah melepas jubah mereka, dan yang dipilih oleh cahaya seleksi sebenarnya adalah Chai. Yang lain yang akan dipilih secara kebetulan dari kuil assassin terdekat, kepala penatua kuil assassin, pengguna medan 12 ruang, Sue Zisheng. Wajah Chai, yang sangat cantik segera menjadi aneh. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja memenangkan pertempuran melawan Sue Zisheng ini, dan meskipun dia tidak mencapai kemenangan akhir, kemampuan medannya bunga teratai yang berkembang menyebabkan Sue Zisheng menyerah. Siapa yang mengira bahwa dia sekali lagi harus menghadapinya lagi? Dalam sekejap sosoknya, dia memasuki stadion,
Tetapi tanpa memberi Chai waktu untuk mempersiapkan gerakannya, Sue Zisheng di sisi lain bahkan tidak memasuki stadion, suaranya yang sudah tua segera terdengar bergema di seluruh stadion. Saya menyerah. Kata-kata ini menimbulkan kegemparan di antara semua penonton. Sue Zisheng adalah seorang veteran kuil assassin, ahli nomor satu saat ini di kuil mereka. Meskipun senioritasnya tidak pada tingkat yang menakutkan dari Chen Zidian yang legendaris, dia bahkan satu generasi lebih tinggi dari kepala kuil Seng Yue. Apa yang baru saja terjadi baginya untuk mengaku kalah bahkan tanpa berkelahi? Li Zengzi akhirnya tidak tahan lagi, kepala wasit, ini adalah turnamen kuil suci, bukan permainan anak-anak. San Sui baru saja menyerah kemarin dari cucunya sendiri Chen Ying'er, dan hari ini Sue Zisheng dari kuil assassin, yang semuanya adalah merupakan kekuatan puncak kuil mereka sendiri. Apa arti dari turnamen kuil suci kita jika situasi seperti itu terus terjadi di sisa kompetisi? Di ruang tunggu kuil ksatria, suara Chen Zidian menyebar, tolong berikan alasanmu, kepala tambahan. San Sui, Penatua Sue, saya butuh alasan untuk pilihan Anda untuk menyerah. San Sui Popo, memiliki karakter yang tak kenal takut, mendengus dingin dan berkata kepada Li Zengzi, kepala kuil Li, kamu terlalu membingungkan. Saya hanya punya satu alasan untuk menyerah, dan itu karena saya bukan tandingan Chen Ying'er. Dia cucu saya, jadi kami sudah memiliki pertandingan sebelumnya dan saya kalah telak. Itu saja. Sue Zisheng menyatakan dengan acuh tak acuh, situasi saya sama dengan San Sui. Belum lama ini, saya telah bertarung dengan Nona Chai dan kalah. Karena saya tidak ingin dihina sekali lagi apalagi disaksikan banyak orang, saya memilih untuk menyerah. Kepala wasit, apakah alasan seperti itu akan berhasil? Bagi kekuatan besar di zaman sekarang, wajah seringkali bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Bagi San Sui Popo dan Sue Zisheng untuk menyatakan bahwa mereka bukan tandingan Chen Ying'er dan Chai segera menimbulkan kegemparan lagi. Pasukan pemburu iblis yang sudah sangat dihargai secercah cahaya harapan sekali lagi menggemparkan seluruh stadion. San Sui Popo adalah satu hal karena, bagaimanapun, dia baru saja menembus langkah ke-9, tetapi Sue Zisheng adalah assassin nomor 1 di kuil assassin, pengguna medan 12 ruang. Baginya untuk menyatakan bukan tandingan anggota pasukan pemburu iblis ini segera menempatkan posisinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Li Zengzi tampak demam, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang baik untuk menanggapi itu, keluhannya yang tak terucapkan masih belum terselesaikan. Chen Zidian menyatakan, karena keadaannya seperti itu, biarkan kompetisi mengikuti jalannya. Jika ada beberapa tindakan menyerah lainnya dalam pertempuran berikut, kalian harus segera mengungkapkan alasannya mulai sekarang, atau beberapa poin akan dikurangi dari total kuil kalian sendiri. Yang mengejutkan, cahaya seleksi sekali lagi menerangi anggota secercah cahaya harapan, kali ini Wang Yuan. Sisi lain lawan yang dipilih oleh cahaya adalah Tan Wan, yang baru saja menang kemarin. Tan Wan bagaimanapun juga masih sangat muda, jadi kultivasinya pasti termasuk di antara pesaing terakhir dari kuil penyihir. Pada hari sebelumnya, dengan mengandalkan sihir luar biasa yang diajarkan oleh Li Zengzi, dia mengalahkan lawannya dengan susah payah, berhasil mencapai babak kedua. Wang Yuan mengenakan pakaian putih, rambut pendeknya berkembang dengan semangat kepahlawanan. Sosoknya yang ramping dan kecantikannya yang luar biasa segera terlihat saat dia memasuki stadion. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa mata Wang Yuan jelas berbeda dari sebelumnya, pupil matanya sekarang berwarna ungu. Menghadapi Wang Yuan yang jelas bahkan lebih muda, Tan Wan memiliki tampilan yang keras kepala, bagaimana mereka semua dapat memiliki kemampuan melampaui usia mereka. Aku harus mengalahkannya. Sayap spiritual Tan Wan segera menyebar dan mengepak, naik langsung ke udara, dia berbelok di udara, menyebabkan bila angin kecil yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Mantranya yang tajam bergema seperti badai deras, menyebabkan lampu hijau menyinari setengah dari stadion. Perubahan fantastis mulai terjadi pada bilah cahaya hijau kecil, berputar di sekitar tubuh Tan Wan,
dan semakin cepat, dengan lebih banyak lampu hijau yang mati dengan kecepatan kilat dari tubuh Tan Wan. Wang Yuan juga pindah, dia tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi pergi untuk Tan Wan dengan langkah besar. Mata merah mudanya berangsur-angsur semakin dalam hingga tiba-tiba berubah menjadi warna merah tua, memberikan pemandangan yang aneh dan menindas. Semburan darah sepertinya sering datang dari matanya. Stadion besar aliansi begitu luas, Wang Yuan membutuhkan setidaknya setengah menit untuk sampai ke jangkauan Tan Wan. Tapi dia tidak terburu-buru sedikit pun, tampaknya membiarkan Tan Wan menampilkan yang terbaik dari sihirnya. Di sisi kuil penyihir, penampilan Li Zengzi menjadi lebih tidak sedap dipandang. Meskipun Wang Yuan belum bergerak, dari penampilannya dalam pertempuran hari sebelumnya, Li Zengzi tahu bahwa dia adalah pejuang dari langkah ke-9. Lawan Wang Yuan sebelumnya adalah seorang ksatria, dan kedua pihak bersimpuh bahkan tidak selama 2 menit sebelum ksatria itu dikalahkan oleh kekuatan spasial Wang Yuan yang kuat. Dan, pada saat itu, Wang Yuan segera melancarkan serangan sejak awal, sama sekali tidak seperti hari ini. Penampilannya saat ini tampaknya membuat pertunjukan untuk dilihat oleh kuil penyihir. Terus kenapa jika Anda mencapai langkah ke-9? Sihir ciptaan pribadi saya adalah sesuatu yang bahkan seseorang di langkah ke-9 belum tentu menang melawannya, ketika diluncurkan pada kekuatan penuh. Sorot mata Li Zengzi berkedip, tanpa sadar menghadap Long Haoshen yang duduk di tengah area kuil ksatria. Long Haoshen jelas sangat tenang, duduk tegak namun melepaskan sikap yang sangat hangat, sama seperti pemuda normal lainnya. Tetapi Li Zengzi sangat merasa bahwa pemuda seperti itu memengaruhi rencananya sampai tingkat yang sangat besar. Nyanyian Tan Wan mulai semakin bernada tinggi. Pola nyanyian ini cukup langka, karena, selama mantra sihir, tidak ada kesalahan dalam nada yang diizinkan, sehingga membatasi kecepatan nyanyian seseorang. Jadi nyanyian cepat seperti miliknya sangat mungkin akan menghasilkan sihir yang gagal. Nyanyiannya saat ini juga tampak sangat berbeda dari mantra biasa. Mantra ini secara pribadi diciptakan oleh Li Zengzi. Menjadi jenius paling luar biasa yang dimiliki kuil penyihir dalam 1000 tahun, Li Zengzi menggabungkan beberapa mantra kuno dengan pemahaman pribadi untuk menciptakan mantra sihir yang luar biasa. Dulu, alasan mengapa dia mengambil Tan Wan sebagai murid adalah karena Tan Wan bisa memahami mantra ini. Bila angin kecil yang mengelilingi Tan Wan segera berubah menjadi hijau, menutupi seluruh tubuhnya dan membuatnya terlihat tidak jelas. Bila angin berhenti meningkat setelah mencapai jumlah tertentu, tetapi menjadi semakin berwarna cerah. Samar-samar orang bisa melihat kumparan cahaya listrik hijau di sekitar bila angin itu, saat mantra Tan Wan berakselerasi ke puncaknya. Tepat ketika Wang Yuan berada di 50 meter dari Tan Wan, dia mengeluarkan jeritan bergema, dan segera, bila angin hijau yang mengelilinginya dengan suara mendengung segera berubah menjadi pusaran angin hijau bergegas langsung ke lokasi Wang Yuan. Dari mantra Tan Wan keluar keganasan Li Zengzi. Penyihir dengan kelas yang sama hampir tidak akan bisa menggunakan sihir yang begitu menakutkan. Menghadapi teknik terlarang, Wang Yuan menghentikan gerakannya. Teknik terlarang akan tiba di depan Wang Yuan menghasilkan daya tarik besar, dan menarik Wang Yuan ke arahnya. Wang Yuan tampak seolah-olah dia bahkan tidak melihat mantra terlarang itu, masih berdiri tak bergerak, dengan 3 jarinya di posisi yang sama. Penampilan Tan Wan berubah, karena dia mengerti dengan jelas kekuatan mantra terlarang ini. Lebih penting lagi, itu hanya bisa dilepaskan, karena kultivasinya jauh dari cukup untuk mencapai kontrol seperti itu. Jika Wang Yuan benar-benar mati di depan mantra terlarangnya, itu tidak hanya akan menimbulkan dendam yang tidak dapat ditebus antara kuil penyihir dan pasukan secercah cahaya harapan, tetapi juga menjadikannya penjahat. Bagaimanapun, kuil penyihir dan secercah harapan cerah tidak lebih dari pesaing, dengan setiap orang memiliki musuh bersama ialah iblis. Dia juga tidak memiliki pikiran untuk membunuh seseorang dari secercah cahaya harapan, tetapi karena tampilan kekuatan mereka terlalu sombong, dia harus membebaskan sihir terbesarnya tepat di awal. Tapi sekarang teknik terlarang sudah menelan Wang Yuan, sudah terlambat untuk berpikir 2 kali.
Tiba-tiba, kabut merah berdarah yang intens tiba-tiba keluar dari Wang Yuan sebagai pusatnya dan menyebar, langsung menyapu tubuhnya, dan menyebar keluar dengan kecepatan yang menakutkan, bentrok dengan teknik terlarang. Adegan mengejutkan terjadi, kabut merah berdarah mendorongnya kembali, tapi itu masih situasi yang berbahaya. Darah yang intens memenuhi udara secara instan, saat cahaya merah secara paksa menyelimuti teknik terlarang yang seperti pusaran angin. Roh pembunuh yang mengerikan melonjak keluar dan memenuhi udara saat cahaya merah tiba-tiba menggelembung. Cahaya merah tua itu terkubur sepenuhnya di tengah gelombang darah, dan orang hanya bisa melihat kabut darah keluar dan mengembang, memenuhi seluruh stadion dengan warna darah hanya dalam beberapa saat. Wajah Li Zengzi membeku. Sebuah medan, itu jelas merupakan kekuatan sebuah medan. Jadi, berapa banyak lagi selain Long Haoshan yang benar-benar menggunakan medan dalam secercah cahaya harapan ini? Jika apa yang dikatakan Sue Zisheng sebelumnya adalah nyata, Putri Suci Samsara itu pasti akan menggunakan medan juga. Itu sudah membuat total 3 medan. Bahkan kuil hanya memiliki 3 pengguna medan masing-masing, tidak lebih. Agar pasukan pemburu iblis memiliki kekuatan seperti itu, mereka sudah mendekati pasukan pemburu iblis legendaris seperti pembunuh Dewa Iblis. Dan mereka masih sangat muda. Benar, hamparan merah darah ini adalah medan Wang Yuan, yang dia beri nama medan darah. Di depan Tan Wan, dia sama sekali tidak membutuhkan kekuatan medannya, tetapi Long Haoshan memberitahu timnya sebelum kompetisi bahwa turnamen kuil suci ini adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan dari pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan. Jadi, mereka benar-benar harus menunjukkan kepada semua petinggi aliansi kuil kekuatan mereka, sehingga rencana mereka dapat terus dilaksanakan. Oleh karena itu, Wang Yuan memilih untuk menampilkan penggunaan medannya tepat setelah melihat bahwa lawannya adalah seseorang dari kuil penyihir. Teknik terlarang yang dilepaskan Tan Wan itu sangat kuat, tetapi jika Li Zengzi menggunakannya dalam kombinasi dengan medannya, Wang Yuan pasti tidak akan dapat memblokirnya dengan menggunakan medannya, tetapi, bagaimanapun juga, Tan Wan hanya mencapai langkah ke-8, jadi kendalinya atas mantra terlarang benar-benar tidak mencukupi. Pada akhirnya, itu menghilang, tenggelam di tengah-tengah medan pembantaian darah itu, berubah menjadi ketiadaan. Saat cahaya darah menghilang, Wang Yuan bahkan tidak melirik Tan Wan, dan berbalik untuk meninggalkan lapangan. Medannya telah keluar, hasilnya sudah diketahui. Turnamen kuil suci sekali lagi tenggelam dalam keheningan oleh secercah cahaya harapan. Semua orang di sana menyaksikan bahwa kekuatan semua anggota mereka benar-benar sesuai dengan kekuatan pasukan pemburu iblis bergelar. Kekuatan pasukan pemburu iblis bergelar.